bareng Gus Miftah Los Rarewel. Nih, kalian ini kan bisa dibilang merintis karir bersama dan dari nol. Betul-betul dari dasar, dari basic. Dan banyak sekali menginspirasi pasangan-pasangan di luar sana. Mungkin Mas Gilang, Mbak Sandi, Ian, ada tip nggak untuk menjaga keharmonisan serta bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun? Bahkan kan begini, kadang-kadang antara usaha dan keluarga kan banyak masalah tuh. Bagaimana tips kalian supaya bisa bertahan? Kan semakin tinggi, anginnya semakin Kenceng. kencang. Lah tips kalian seperti apa? Dari kamu? Saling menerima sih, karena kan kita harus menerima nggak cuman kelebihan aja, tapi juga kekurangan gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke saling menerima kekurangan masing-masing, saling mengisi supaya lebih saling melengkapin gitu. Yes, ya betul. Oke. Karena kalau perempuan itu ya sesukses-suksesnya kita gitu kan, misalnya karir kita tetap nggak bisa ngelupain kodrat kita. Kita tuh istri, kita harus menghormati suami kita. Suami kita tuh di atas kita. Oke, kalau Gilang? Kalau saya sebagai laki-laki dalam membina sebuah rumah tangga tuh banyakin yang namanya sabar. Itu benar. Jadi sabar. wanita tuh kan biasanya mau menang sendiri, Gus. Kan, nah kita sebagai laki-laki emang harus punya sifat sabar, mau mengalah. Dan ketika kita sudah di atas, kita harus ingat bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Saya punya quote untuk mereka berdua. Saya punya quote untuk mereka berdua. Apa, Gus? Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, namun yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Mau ketemu Gus Miftah nih kalian berdua. Ada pertanyaan nggak untuk Gus Miftah? Ada sih, Gus. Enggak, saya kan lihat Gus Miftah ini kan banyak santrinya. Alhamdulillah. Muridnya. Dan Gus Miftah kan kasih gratis. Mulai dari pendidikan, makan, hidupnya dia. Itu rezekinya dari mana sih, Gus? Nah itu dia. Saya aja juga bingung. Tapi itu menunjukkan apa, bro? Jadi kan gini, saya tidak mau dikatakan dakwah itu sebagai profesi. Kalau saya punya prinsip, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Contoh kalian kayak nyumbang Al-Quran tuh yayasannya Syekh Ali Jabir. Itu juga dakwah. Dakwah menggunakan apa? Dakwah dengan menggunakan hartanya. Makanya orang dakwah itu kan satu, yang punya ilmu dakwah dengan ilmunya. Kayak saya ngajar, mulang santri, diundang pengajian kayak kemarin di garasi bis kalian, 99, itu dengan ilmunya. Kalau kata orang Jawa apa? Mulang. Nah, mulang. Yang punya harta, dakwah dengan hartanya kayak kalian nyumbang. Kayak apa namanya, ke panti asuhan, ke pondok pesantren, dan lain sebagainya. Yang punya tenaga, rewang, membantu. Jadi yang punya ilmu mulang, yang punya tenaga, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Oh, enggak mulang, enggak nyumbang, enggak rewang, cangkeme cerewet. Contohnya siapa? Anton. Dan saya meyakini, bro, Allah menitipkan santri kepada pondok saya, menitipkan hidup di sana, pasti Allah menitipkan kehidupan. Dan jalannya seperti apa? Allah yang ngatur, bro. Alhamdulillah di pondok kita nggak ada kota infak, saya belum pernah membuat proposal minta-minta, karena saya punya prinsip, boleh menerima tapi jangan minta-minta. Wow. Maka dari obrolan saya yang sangat menarik dengan Mbak Sandi dan Mas Gilang ini, saya jadi teringat bagaimana kemudian mereka menjadi orang hebat. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, dia mengatakan, kemarin aku begitu cerdas, maka aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku menjadi bijak, maka aku mengubah diriku sendiri. Dan itu yang mereka lakukan. Tidak berniat untuk mengubah dunia, tetapi dunia ini berubah melalui diri kita sendiri. Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa membereskan hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan membereskan hubungan antara dia dan manusia semuanya. Artinya apa? Niatkan bisnismu semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Barang siapa membereskan urusan akhiratnya, niscaya Allah akan membereskan baginya urusan dunianya. Barang siapa selalu menjadi penasihat yang baik bagi dirinya sendiri, niscaya Allah akan menjaganya dari segala bencana. Karena dikatakan as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu adalah merupakan penolak bala. Artinya apa? Kalau kita takut dengan balanya Allah, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak sedekah. Kemudian apa?
Kita sering membaca satu ayat yang bunyinya apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun itu artinya apa? Kun jadi, fayakun maka jadilah. Ketika Allah berkehendak. Kun fayakun, sulit bagimu bukan berarti sulit bagi Allah. Sulit bagi manusia itu mudah bagi Allah. Tidak mungkin bagi manusia tapi sangat mungkin bagi Allah. Rezeki itu datang dengan 3 cara, bro. Yang pertama, datang karena kamu cari. Yang kedua, datang karena Allah beri. Dan yang ketiga, datang karena kamu rajin memberi. Kamu tepuk tangan juga boleh. Terpesona, Abah. Terpesona. Oh, tersepona. Orang sekarang bilang begini, Allah nggak usah kaya-kaya lah, toh uang nggak dibawa mati. Bener, uang itu tidak dibawa mati. Tapi hidup tanpa uang serasa mau mati. Dan yang perlu diingat adalah, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang... Wah. Gilang, Sandi, terima kasih. Siap, Gus. Obrolan kita sangat menginspirasi. Dan saya yakin Sobat Kepo di luar sana akan banyak mendapatkan manfaat dari obrolan kita malam hari ini. Tetap jaga sehat, Siap. dan mudah-mudahan MS Glow bisa memberikan banyak manfaat. Amin Allahumma, amin. Selalu jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Ngobrol bareng Gus Miftah. Setiap Jumat jam 9 malam, hanya di iNews. Kita sambut Uci.